Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mapping dari kitab Kisah Nabi Sulaiman. Hari kedua yaitu menjelaskan tentang hakim di atas hakim dan apa Nabi Sulaiman menduduki tahta ayahandanya. Nah, yang pertama hakim di atas hakim. Jadi yang kisah pertama ternyata sudah dijelaskan di video yang pertama sebelumnya. Nah, ini akan menjelaskan kisah yang kedua dan kisah yang ketiga. Nah, yang kisah kedua itu ada dua orang wanita yang mempunyai yang masing-masingnya itu punya anak. Nah, terus kemudian itu pokoknya dua-duanya lagi jalan. Nah, terus di antara salah satu dua wanita itu dimakan dibawa lari oleh harimau. Ya. Dibawa lari oleh harimau. Nah, jadi keduanya itu saling membantah, saling saling nuduh, iki anakku. Nah, terus kemudian karena saling nuduh karena masih perselisihan, nah keduanya itu memutuskan untuk membawa kepada Nabi Daud untuk diperjelas. Nah, ini milik anaknya siapa? Si perempuan A atau si perempuan B? Si perempuan A itu yang lebih tua, tetapi kalau yang B itu yang lebih muda. Dan berdua datanglah ke Nabi Daud. Terus bagaimana cara agar dapat menyelesaikan? Nah, Nabi Daud itu memutuskan untuk bahwa anaknya itu milik yang lebih tua. Nah, terus karena merasa wanita tersebut kurang puas atas jawabannya, terus mereka menemui Nabi Sulaiman untuk ditanya lagi untuk minta keputusannya. Wahai Sulaiman, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Nah, kemudian Sulaiman bilang, ambilkan aku pisau maka akan aku belah anak ini menjadi dua dan akan aku memberikan satu potongnya masing-masing satu potong gitu. Jadi belah dua, satu yang muda, satu yang lebih tua. Dan yang lebih muda berkata, jangan kau berbuat demikian, kau menghormatimu. Sebenarnya dia adalah milik yang si ini, ya. Maksudnya yang itu yang lebih tua. Nah, terus karena itu jadi kayak sifat ibunya mulai muncul karena takut anaknya itu ternyata dibelah beneran. Jadi Nabi Sulaiman menyimpulkan bahwa itu milik anak yang lebih muda seperti itu. Dari contoh dari kebijaksanaannya. Terus kisah yang ketiga yaitu ada satu orang wanita cantik, terus ada 4 orang yang pokoknya 4 orang laki-laki. Nah, itu 4 orang yaitu masing-masing mengajak untuk berbuat zina yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian si perempuannya itu menolak. Nah, meskipun diajak itu menolak. Nah, terus karena semuanya ditolak gitu, semuanya nggak mau gitu. Jadi perempuannya masih kuat iman, mantap. Karena ditolak, terus jadi kan kesel ya, ditolak. Laki-lakinya itu membuat perempuannya berencana untuk membuat kesaksian palsu. Nah, terus bilang ke Nabi Daud bahwa si perempuan ini telah berbuat nganu pada anjingnya gitu. Jadi kemudian wanitanya dipanggil serat. Nah, kemudian dikasih hukuman untuk dirajam. Nah, kalau Anda tidak tahu dirajam itu apa, itu pokoknya dikubur sampai seleher. Nah, kemudian kepalanya itu dilempari batu sampai meninggal. Kasih gitu. Tapi Nabi Sulaiman itu heran sih, hanya mencoba kayak buat drama gitu. Ya, jadi dia berkumpul antara para pembantu. Jadi pembantunya mengelilingi Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman menyuruh 5 pembantu untuk menjadi 4 orang laki-lakinya, pembantu dan 1 yang menjadi wanita. Nah, dipraktekkan terus yang berperan sebagai 4 laki-laki itu disuruh untuk menanyakan pada 4 laki-laki yang aslinya. Jadi jangan yang pertama menanyakan yang pertama. Nanyain bagaimana apa warna si anjing tersebut. Nah,
Terus si yang pertama menjawab warna trompet pun dimulai ketika pagi-pagi ini hitam. Nah, terus yang kedua apa pembantu yang kedua tanya ke yang cowok yang kedua, itu jawab yang warna merah. Nah, terus yang ketiga jawab yang abu-abu, terus yang terakhir yang keempat jawabnya putih. Nah, jadi karena heran kok anjingnya beda-beda warnanya, terus yang anunya empat-empatnya sih nggak mungkin. Jadi Nabi Sulaiman jadi dapat kesimpulan bahwa ini hanya merupakan kesaksian palsu. Terus kemudian kan udah tahu, kemudian Nabi Sulaiman memberi apa ya? Kasih tahu ke ayahandanya bahwa ayah kalau ini merupakan kesaksian palsu, ceritain bagaimana. Nah, kemudian ayahnya panggil semuanya itu, kalau bagi empat-empatnya yang pria. Tanya, anjingnya warna apa? Kemudian warnanya dengan ucapnya masing-masing berbeda-beda. Terus karena berbeda, sudah terus iya ya bro, mana yo? jangan dalam mentor ini gini. Ya aja di mana ini terus. Kan kata Abdi panjang apa apa berarti cepat asik kok. Nah, ya pokoknya terkuat wis tersijuk ada di kumat cik ngenteni sak bab neh. Nah, terus yang terakhir enggak drut 5 menit. Nah, itu tata apa ya, Nabi Sulaiman menduduki tempat ayahnya. Jadi itu udah apa ya, Nabi Daud merencanakan bahwa menjadikan Sulaiman penerusnya secara surga. Terus karena kakaknya itu namanya Salam itu nggak seneng, nggak suka. Kenapa adiknya dipilih, nggak adiknya gitu, bahwa adiknya masih lemah, udah masih belum apa ya berpengalaman dalam hidup. Nah, sedangkan kakaknya sudah lebih berpengalaman, kenapa harus adiknya gitu. Jadi kakaknya punya rasa dendam kepada ayahnya, kemudian apa namanya, dia berkomitmen untuk berontak dan untuk merebut tahtanya. Nah, kemudian caranya itu dia merupakan pencitraan atau berbuat baik ke kasih sayang gitu. Ya pokoknya gitu karena ada rakyatnya. Kemudian ketika rakyatnya ada masalah, kemudian ingin datang ke istana, tapi dihadang di gerbang ya. Kemudian pecahkan masalahnya sendiri. Terus pokoknya ya gitu dipencitraan, dihasut. Demo. Woi. Cek demo. Demo pada saat Nabi Daud rapat. Nah, kemudian karena daripada Nabi Daud takut ada yang terbunuh atau pertumpahan darah, lebih baik ngalah. Keluar set AFK ke Bukit Zaitun. Terus ya sampai sini. Nah, terus Nabi Daud itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menemukan bahwa menyuruh panglimanya untuk kembali ke sana dan ditangkap putranya untuk ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Nanti mau bagaimana lagi? Karena putranya itu memberontak, jadi tidak ada cara lain selain dibunuh. Nah, jadi karena sudah terbunuh, ayahnya kembali menduduki tahtanya. Kemudian karena udah tua, dan meninggal. Nah, jadi meninggal. Kemudian Nabi Sulaiman menggantikannya pada saat umur 13 tahun. Oke, saya tahu. Oke, mungkin cukup sekian dari kurang maaf, semoga bermanfaat. Maaf atas penjelasan yang sangat panjang. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.